Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian Mas Bro? Semoga kalian baik-baik di sana. Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan menjalani aktivitas kehidupan sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mas Bro, saya lagi mau nelpon teman dulu. Semoga ini menjadi rezeki saya. Maaf Mas Bro, HP-nya lagi jadul ya. Cobalah beberapa saat lagi. The number that you are calling is Selalu unavailable begini. at the moment. Selalu Please begini. try again later. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Ya, begitulah Mas Bro. Ini saya selalu menelponnya setiap hari, tapi apalah daya, dia selalu tidak bisa dihubungi. Saya coba pergi ke rumahnya, dia pun nggak ada. Kenapa Mas Bro? Karena dia punya hutang ke saya. Sudah lumayan lama dia tidak membayarnya. Saya tagih, dia tidak ada. Dulu dia saat mau berhutang ke saya, dia mengiba Mas Bro. Dia bersedih, menceritakan tentang keluh kesahnya gini dan begitu. Setelah itu saya saya merasa simpati dan berempati kepada dia, dan yang membuat saya yakin dia akan membayarnya, dia berjanji akan mengembalikan uang saya sebulan setelah dia berhutang ke saya. Alih-alih setelah sebulan, ini sudah 5 tahun lebih Mas Bro, dia menghilang. Saya tagih, saya telepon, nggak ada kabarnya. Berhutang sih gampang, ditagih untuk membayar malah dia menghilang. Ketika ditelepon, dia selalu abaikan. Ketika didatangi, ketemu, dia beralasan dan pura-pura lupa ingatan. Begitulah Mas Bro, kehidupan pahit orang yang memberi hutang. Oke Mas Bro, jadi ini buat pelajaran ke saya dan juga ke kalian Mas Bro. Jika memberi hutang, agar dipikir-pikir 1000 kali, biar tidak merugi sendiri. Karena apa? Karena kita ketika mau menagih merasa tidak enak sendiri, bahkan merasa malu. Ketika ditagih bertemu, dia selalu banyak alasan lah Mas Bro. Memang kewajiban kita sebagai pemberi hutang harus selalu menagih dan harus selalu mengingati. Ya gimana lagi Mas Bro. Saat bertemu dulu dia memberi saran ke saya, sabarlah Mas, sabar, saya pasti bayar, tunggulah. Gimana saya tidak sabar Mas Bro? Dari sebulan yang dia janjikan hingga ke 5 tahun sampai sekarang ini dia belum bayar juga Mas Bro. Ya Allah, ya memang harus sabar Mas Bro. Memang harus sabar menghadapi orang-orang seperti itu. Ya gimana lagi Mas Bro. Oh ya Mas Bro, tentunya tidak hanya saya saja kan, tentunya kalian juga pasti atau pernah merasakan seperti ini juga. Jadi ini menjadi fenomena yang harus kita kaji bersama, karena susahnya bagi yang memberi utang itu ketika mau kita menagihnya Mas Bro. Kadang yang lebih parah lagi, ketika kita mau menagih malah kita dicaci maki. Kadang pula kita dimarahi, kadang pula kita diomeli. Aduh Mas Bro, pahit betul. Makanya berpikir 1000 kali untuk memberi hutang kepada orang yang mengiba kepada kita. Siapa juga, kita juga lagi membutuhkan Mas Bro, kita juga lagi memerlukan, tapi rasa empati dan rasa simpati kita dan rasa kepedulian kita terhadap seseorang ini membuat kita itu lebih memilih memberikan sebagian yang kita perlukan juga kepada orang yang lebih membutuhkan. Tapi bagaimana setelah berbulan-bulan ditunggu tidak juga membayar,
Setelah tahun-tahun ditunggu pun juga dia malah menghilang. Sampai sekarang nggak ada jejaknya. Gak tahu lah Mas Bro, doakan ya semoga orang yang berhutang kepada saya dan orang yang berhutang kepada kalian Mas Bro dibukakan hatinya oleh Allah untuk cepat membayar. Kalau dia lagi kesulitan semoga dilapangkan rezekinya untuk nantinya bisa membayar. Kasihan loh Mas Bro, karena tanggungan hutang ini bisa menghalangi amal ibadahnya dia untuk sampai kepada ilahi Rabbi. Karena hutang ini terus menjadi kepentingan dunia dan ukhrawi. Ya Mas Bro, sekian dulu ya. Saya lagi sumpah ini mikirin hutang. Kalau saya sih berhutang juga, pernah berhutang juga. Tapi kalau saya hutang itu kadang ketika saya membeli lalu kekurangan uang, begini, ketika saya membeli barang di toko lalu uang yang saya bayar lalu uang yang saya bawa itu kurang, ya gimana Mas Bro, terpaksa harus berhutang dulu kan. Ya alhamdulillah kalau si penjualnya memberi sedikit waktu untuk saya, tapi kalau semuanya tidak memberi sedikit waktu ya otomatis belanja yang saya mau beli itu harus dikurangi. Tapi alhamdulillah Mas Bro, kalau hutang bagi saya itu adalah amanah yang besar yang saya harus bayar. Ya kalau saya tidak lupa saya langsung harus bayar. Kalau semuanya saya lupa kadang berlarut, keesokan harinya saya bayar. Ya karena bisa saya bayar karena hutangnya ya mungkin 100 ribuan, 200 ribuan, nggak sampai jutaan Mas Bro. Tapi kalau teman saya yang berhutang ke saya ini ampun Mas Bro, bagi saya ini sangat besar karena jutaan Mas Bro. Ya bagaimanalah, kalian tahu sendiri bagi pengangguran seperti saya uang seperti itu sangat besar Mas Bro. Ya semoga kedepannya kita diberi kelancaran, diberi kemudahan untuk semuanya Mas Bro. Ini kita menjadi pelajaran bagi kita semua agar kalau memberi hutang harus berpikir 1000 kali. Oke Mas Bro, biar tidak. Oke Mas Bro, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum.